Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain. Amin. Apa qala Allah ta'ala? Fahadal bayan ya. Oh iya, fahadal bayan. Fahadal bayan, fahada bayan kulli khairin wa sa'adatin. Fahadal bayan, maka bermula ini itu keterangan bayan kulli khair, keterangan setiap kebaikan, wa sa'adatin, dan kebahagiaan. Fid daraini, di dunia dan di akhirat. Tahta hadihi taqwa, di bawah ketakwaan ini. Tahta hadihi taqwa, di bawah ketakwaan ini. Fala tansa nasibaka, maka jangan lupa siapa engkau, nasibaka, akan bagianmu. Ayuhar rajulu, wahai seorang laki-laki, minha, dari al-bayan al-kulli khair, dari segala kebaikan dan keterangan tadi, wa sa'adatin itu. Artinya bahwa orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk tetap dalam kebahagiaan, insya Allah dia orang yang benar-benar akan mendapatkan keinginannya. Maka Al-Quran mengatakan fala tansa nasibaka. Summal ladzi yakhtassu bihi hadasa'an, kemudian alladzi yakhtassu, yang mengkhususkan, bihi dengan ma, apa hadza sya'na, akan keadaan ini, min amril ibadi, dari urusan seorang hamba. Itu salah satu, ada tiga. Salah satu usulin, ada tiga dasar. Salah satu usulin, ada tiga dasar. Ahaduha, bermula salah satu dari salasa, itu at-taufiq. At-taufiq, taufik bimana petunjuk, ya. Wa ta'bid, wa ta'bidu, dan yang diperkuat atau diperkokoh. Awalan, yang pertama, wa huwa lil muttaqin. Wa huwa, bermula taufik dan ta'bid itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kama qala Allah Ta'ala, kama sebagaimana keterangan qala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ma'al muttaqina, bersama orang-orang yang bertakwa. Wasani, yang kedua, islahul amali. Wasani, bermula yang kedua itu islahul amali, perbaikan amal atau perbuatan. Wa itmamut taksir, dan disempurnakannya kekurangan. Itmamut taksir, disempurnakannya atau sempurnanya kekurangan. Tapi sempurnanya kekurangan. Wa huwa lil muttaqin. Wa huwa, bermula sempurnanya dan kemudian juga islahul amal itu lil muttaqin, juga buat orang-orang yang bertakwa. Kama sebagaimana keterangan qala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuslih lakum a'malakum, yuslih, niscaya akan memperbaiki
Siapa Allah? Lakum buat kalian semua, a'malakum akan perbuatan-perbuatan kalian semua. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa amal ibadah kita itu akan memperkenankan segala sesuatu yang memang nggak bagus, yang kurang layak awalnya. Tapi ketika kita insya Allah udah sholatnya udah baik, apanya udah baik, nanti Allah juga yang akan memperbaiki, baik bobot sholat kita, juga baik dalam kehidupan kita. Karena kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Jadi ini hal yang harus kita yakini bersama, bahwa muttaqin itu orang yang senantiasa menjaga hablum minallah juga hablum minan nas. Bagaimana sih caranya muttaqin itu? Memang harus at-taufiq wa ta'bid. Dia ada petunjuk dari Allah, dia mau sholat, mau ibadah ya, dan dia akan diperkuat oleh Allah. Pada akhirnya Allah juga mengatakan orang-orang yang bertakwa itu Allah selalu bersamanya. Nah, yang kedua, islahul amal, urusannya akan dibagusi, perbuatannya, ibadahnya. Wa itmamut taksir, kalau ada yang kurang-kurang nanti diberesin. Tapi dengan catatan ya harus ajak gitu loh jalan. Bahwa sholat ya dijaga, zikir ya dijaga, ngaji ya dijaga. Nanti lama-lama yuslih lakum a'malakum. Nanti Allah kasih yang terbaik buat kita. Imma urusan rizki, imma urusan hati dan keluarga dan lain-lainnya. Karena janji Allah yuslih lakum a'malakum. Ya. Nah, pertanyaannya, emang kita nggak mau tuh Allah perbaiki? Kan pasti mau. Nah, karenanya ya ibadah itu memang berat. Ada orang ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Habis nggak ngerasain nikmat sih? Oh ya, iya, saya kalau sholat kenapa kali nggak merasa nikmat? Loh, Anda berpikir sholatnya kayak makan sih? Berpikir sholat kayak makan cabai langsung pedes, minum es langsung dingin. Sholat ya nggak begitu modelnya, tadarruj pelan-pelan banget, tapi dijaga biar sampai kepada derajat muttaqin. Nah, kalau sudah terus sholat, ya hari ini kita sholat masih biasa, besok masih biasa, lusa masih biasa, biarin, karena ini derajat muttaqin. Kita sedang minta taufik wa ta'bid. Semoga kita terus diberikan petunjuk oleh Allah dan diperkokoh oleh Allah. Sampai ketika kita tidak meninggalkan kewajiban ini, maka islahul amal. Oh, bahasa kitanya nih anak, kalau istilah dablek itu emang jelek. Tapi dablek dalam kebaikan bagus gitu loh ya. Orang kok dablek benar dibilangin nggak ngerti. Oh gitu-gitu aja, itu jelek. Tapi kalau dablek dalam kebaikan, dalam ibadah, wes ora apa-apa, mau diterima mau enggak ibadah saya, yang penting saya sholat. Ketimbang saya enggak sholat dosa, kan gitu. Ketimbang saya enggak ibadah dosa, ya udah mendingan sholat. Perkara saya belum merasakan, belum mendapatkan, biarin. Tapi kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa itmamut taksir. Artinya nanti Allah akan memberikan pertolongan, ya, akan memperbaiki yang kurang. Dan bahkan urusan dunia kita secara pelan tapi pasti buat orang yang menjaga iman, ilmu, sholat dan takwanya, Allah akan beresin. Amin ya rabbal alamin. Kan kita pengen urusan kita rapi, baik, ya kan, karir jalan, dagang lancar gitu ya. Memang satu segi ujiannya berat tuh, iblis ganggu bener gitu loh ya. Kata iblis, lu sholat biasa-biasa aja. Ya memang biasa, mau ngapain lagi? Sholat itu bukan makan yang makan pedas kerasa pedas, makan dingin terasa dingin, pahit terasa, bukan itu. Tapi bagaimana pada akhirnya ketika kita sholat, ketika ibadah, akan merasakan bagaimana pedas dinginnya keadaan saat kita nanti sudah berbaur dengan kekuatan Allah. Tapi sekali lagi, derajat muttaqin ini tidak instan, pelan-pelan, terus dijaga sampai Allah sendiri yang mengatakan dan berfirman, yuslih lakum a'malakum. Urusanmu nanti diberesin, Allah perbaiki ya.
Ya buat teman-teman kita yang masih muda atau yang meniti karir, apa juga kita, monggo lakukan sholat ini, zikir ini, kebaikan demi kebaikan. Hari ini kita sodako nggak mungkin langsung diganti sama Gusti Allah 10 kali lipat, apalagi 700 kali lipat. Tapi yang jelas sodako kita berpahala, nggak mungkin tidak berpahala, gitu aja udah. Bahwa belum ada balasan, memang Allah nggak langsung berikan balasannya di dunia atau saat ini, entar pelan-pelan. Karena jauh ke depan urusan ini jauh lebih banyak, terlebih dalam rangka urusan akhirat. Ya, yang kita pasti butuh amal yang banyak. Kalau di dunia ya mohon maaf, kita sungguh nggak butuh amal-amal, nggak butuh bekal banyak-banyak banget, nggak butuh. Ya kenapa nggak butuh? Loh, kalau kita dikasih banyak aja, apa bisa kita kuasai? Yang nggak juga. Kasih duit 1 miliar, makan lo 1 miliar. Berapa sih yang kita makan? Sehari-harinya berapa kita makan? 3 piring. Sekali makan, gembung udah kan, nggak bisa. Lalu loh, inilah ketidaksempurnaan dunia. Lalu untuk apa kau ingin mempunyai yang terbanyak dalam urusan dunia? Maka tapi amal harus disempurnakan, diperbanyak amal kita, biar nanti dunianya dicukupi, akhiratnya berlimpah. Yang akhirat ketika berlimpah amal akhirat, karena kita bisa menikmati segalanya. Ya, kita haus di dunia, dapat minuman 3 gelas yang indah, apa bisa 3 gelasnya kita habisin? Ya enggak, segelas sudah enggak muat nih perut. Lalu kemana yang sisanya? Kan milik orang lain, kan begitu. Sama rezeki apapun, khalas. Dunia sungguh enggak butuh banyak modal, tapi akhirat yang kita bahagiakan, karena umur kita di akhirat jauh lebih panjang, ya lebih lama ketimbang di dunia. Naam wasalis, lalu kemudian yang ketiga, apa barokahnya orang yang menjaga takwa ibadah ini? Qabulul amali wa huwa lil muttaqin. Qabulul amali, diterimanya amal ibadah kita, wa huwa bermula qabul itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Amalnya ditambah, diterima. Ya tadi itu, saat kita sholat mungkin, saat kita sodako bisa jadi, saat kita zikir bisa jadi, nggak ada apa-apanya tuh. Iya, tapi mohon maaf, bukan Allah nggak terima zikiran ini, bukan Allah nggak kabul doa ini, Allah terima. Innahus sami, innahul basir, dia zat Allah yang maha mendengar, maha melihat. Lalu kemana kabulnya? Sebentar ya akhi, ya. Yang jelas duniamu akan diperbaiki pelan tapi pasti, bersesuai dengan keadaan. Lalu kemudian qabul, semuanya akan diterima oleh Allah, imma fid dunya wa imma fil akhirah, sesuai kapasitas kita. Karenanya Allah juga mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ya taqabbalu, akan menerima siapa Allah segala amal perbuatan, baik korban, baik sodakoh, baik zikir. Walaupun ayat ini berawal dari innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah keterima korbannya orang bertakwa. Tapi sesungguhnya ya taqabbalullah ay kullal amal min kulli khair, imma sodaqah wa imma zikr wa imma ta'lim wa imma kull khair. Semua kebaikan demi kebaikan Allah akan terima. Kemudian wa midarul ibadati ala hadhil umur as-salasah taufiq. Wa midarul ibadati, dan bermula poros ibadah ini, ala hadhil umur salasa, pada urusan 3 ini, at-taufiqu awalan. Yang pertama adalah taufik, petunjuk. Ya, bersyukur kita alhamdulillah terus diberi petunjuk, kita mau sholat, mau zikir, tengah malam bangun, itu ada taufik itu. Ya, karena ada kebagusan amal yang Allah udah lihat sama kita. Jadi midarul ibadah, porosnya pertama taufik. Hatta ta'mala, sehingga kita bisa mengerjakan segala kebaikan. Sumal islah, kemudian Allah perbaiki, ditaksir pada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi, terusin ibadah, terusin kebaikan. Yang kurang
baik kurang zikir, kurang khusyuk, kurang mantep, sebentar Allah akan berikan. Ya. Tapi terusin, jangan berhenti. Di balik ini memang iblis setannya ganggu bener. Alah, udah sih nggak usah sholat, udah sih tidur aja, udah sih main game, udah sih nonton TV, udah tua aja masih ngaji, masih digituin sama setan. Wis tua ngaji kayak anak kecil. Loh, bang, urusan ngaji, urusan tua apa anak kecil, semuanya dalam rangka islah. Kita ini alhamdulillah sedang islah, sedang dibaiki sama Gusti Allah. Allah lagi memperbaiki kita melalui kajian-kajian ini islah namanya. Litaksir, karena ada beberapa kekurangan demi kekurangan. Lalu hatta yatimma, sehingga sempurna tuh, ya. Jadi 3 hal, at-taufiq wal islah, ya, karena islahnya karena kekurangan sampai Allah sempurnakan. Ketika sempurna sudah tidak lagi ada kekurangan, summal qabul, insya Allah semuanya diterima oleh Allah. Idza tamma wa hadhil umur salasah, maka apabila sempurna wa hadhil umur salasah, dan urusan yang 3 ini, allati yatadarra'u fiha al-'abidun, allati yatadarra', yang di situ merendah atau memohon, fiha pada taufiq, siapa abidun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beribadah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasaluna, dan mohon siapa mereka, fayakulun, maka berdoa siapa mereka, fayakulun rabbana waffiqna li ta'atika. Nah, ini semua ahlul ibadah hakikatnya, hatta anbiya wal mursalin ya akhi, sehingga para nabi, para utusan, ini taufik, islah wal qabul, 3 prinsip dari 12 ayat yang udah dikaji tadi malam kemarin itu, ya, bahwa Allah begini ayat-ayat yang begitu banyak, begitu luar biasa, memberikan kita sebuah janji yang luar biasa bahagia. Tapi dari 12 ayat berawal dari taufik, islah atau ta'yid, lalu kemudian qabul. Karena itulah kerjaan yang diinginkan para abidun, orang ahli ibadah. Doa mereka, Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Rabbana, ya Tuhan kami, waffiqna, berikanlah kami taufik atau petunjuk, li ta'atika, untuk tetap taat kepadamu, untuk memperoleh taat. Jangan males, sedekat males sholat, berhenti sholat, maka nggak bakal datang taufik. Orang kalau udah nggak datang taufik, mau hidup senang apalagi susah, bete bawaannya. Senang itu lu nggak bahagia, kenapa nggak sholat, dia nggak ada petunjuk, kan begitu. Hidup di gedung mewah, merasanya fakir aja, naudzubillah, karena nggak ada taufik. Wa atmim taqsirona, lalu sempurnakanlah hal-hal yang kurang dari kami. Nah, kata sempurnakan, nah, nggak ujuk-ujuk diem, tapi terus dan terus. Orang belajar itu kan dengan berbagai macam kekurangan, nggak ngerti. Pelajaran pertama kita nggak ngerti, jangan kemudian nggak ngerti, sudahlah nggak usah belajar lo, jangan, ya terusin belajarnya sampai nanti diberikan pengertian. Itulah atmim taksirona, sempurnain ya Allah pemahaman tentang kekurangan kami, wa taqabbal minna, lalu terimalah. Nah, qabulnya setelah atmim. Tapi tidak berarti ketika belum atmim kita nggak dikabul, nggak juga. Cuman kabul dalam artian zahiran wa batinan, bahwa ucap kita sekejap langsung berwujud, misalnya kayak seperti itu. Itu setelah melalui taufik, setelah melalui islah, ya. Maka di dalam keterangan kitab Irsyadul Ibad ada ucapan begini, asyaraf, bermula kemuliaan atau ketinggian derajat,
itu adalah berawal dari tawadhu. Kemudian wal izzu, takwa, mulia bittaqwa, dengan melalui ketakwaan. Lalu wal hurriyah, kemerdekaan, kebebasan adalah bil qanaah, dengan menerima apa adanya, qanaah. Nah, ini walaupun ini qaul berawal dari kalimat man tawaddo'a rafa'ahullah, yang asyaraf, yang orang bisa ditinggikan derajat gara-gara tawadhu', rendah hati, rafa', akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka bimana asyaraf bitawadhu', kemuliaan, ketinggian derajat insyaallah karena rendah hati. Tapi wal izzu, keagungan, kemuliaan bittaqwa. Orang nggak bisa mulia begitu. Orang mulia tapi nggak takwa, dia nggak mulia di hadapan Allah pun nggak ada, dan di hadapan manusia nggak mulia. Kenapa? Nggak sholat dia. Artinya ada orang dengan kerendahan hatinya, dengan andap asornya, oke, tawadhu orangnya, bisa diberikan sesuatu, dapat ketinggian derajat, dapat pangkat, oh pantas orangnya nggak sombong misalnya gitu. Oke, dalam pandangan manusia bisa, tapi ketika dalam pandangan Allah, al-izzu bittaqwa, bahwa kita akan agung, kita akan mulia saat menjaga hubungan baik dengan Gusti Allah. Nah, artinya ada orang takwa tapi enggak, ada orang mulia tinggi derajat tapi enggak sholat, maka dia enggak pernah dihormati orang melecehkan. Wis pantas orang itu bisa duitnya banyak tapi enggak sholat, maaf ya, enggak ada hati senang dan taat sama orang-orang yang nggak sholat itu. Karena apa? Kemuliaan berawal dari takwa. Takwa itu berarti sholatnya, zikirnya, syukur puasanya, kan begitu. Baru yang ketiga, hurriyah bil qanaah, kita bisa merdeka saat qanaah, bisa menerima, bersyukur apa yang ada, tidak menghayal dari sesuatu yang kita tidak punya. Tapi hari ini kita bisa minum, alhamdulillah. Hari ini kita bisa ngaji, alhamdulillah. Kita berqanaah sama Allah. Aku terima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qanaah itu akhirnya jadi merdeka kita. Ya, hurriyah, merdeka. Maka orang merdeka itu orang yang enggak punya beban, bersyukur yang ada. Udah nerima sih dengan lapang dari Allah, alhamdulillah. Umur sudah sekian masih bisa begini. Udah punya istri, punya anak, punya keluarga, alhamdulillah. Di balik qanaah ada syukur, bisa lulus ujian, bisa masuk pegawai, bisa masuk urusan perguruan tinggi. Qanaah, menerima, nggak usah mikir yang kok ono bisa aku nggak bisa. Oh, itu urusan dia, itu nasibnya dia. Inilah nasib kita yang harus diqanaahkan, diterima, disyukuri. Merdekalah kita. Maka saat orang merdeka, sesungguhnya orang yang tidak punya beban dan bersyukur. Oleh karenanya mudah-mudahan kita merdekanya zahiran wa batinan, merdeka negaranya, merdeka jiwa, ya. Amin ya rabbal. Tapi berawal dari 3, taufik, kemudian apa yang kedua tadi? Islah, baru namanya taksir, disempurnakan, ya. Qabul. Udah tuh taufik, islah, qabul. Terus bagus, perbaiki. Ya. Naam. Waqad wa'ada Allah Ta'ala dzalika kullah. Waqad wa'ada, dan sungguh telah berjanji siapa Allah Ta'ala dzalika, akan yang demikian itu, kullahu semuanya. Alat taqwa, kepada ketakwaan. Wa akrama, dan telah memuliakan siapa Allah biha, dengan takwa. Wa akrama, dan telah memuliakan siapa Allah biha, dengan takwa. Siapa al-muttaqin, siapa al-muttaqi, orang yang bertakwa. Sa'ala aulam yas'al, sa'ala baik minta siapa man, aulam yas'al ataupun dia tidak minta. Tuh Masya Allah tuh ya, akramallahul muttaqin, muttaqi ya.
Akrama bihal muttaqi sa'ala aw lam yas'al. Minta atau enggak minta. Tapi udah bener sholatnya, bener ibadahnya, akan diberi oleh Allah. Ya. Makanya semoga anak-anak kita, keluarga kita jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin takwa. Oke, ini bukan hal yang sifatnya instan yang bisa langsung dirasakan. Sebagaimana orang minum pedas, minum manis, minum dingin. Tidak, takwa ini terus berjalan ajak sampai bisa merasakan. Sa'ala aulam yasal, dia minta atau tidak, saat derajat takwa ada pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bihadhihi taqwa, maka wajiblah buat kamu bihadhihi taqwa, menjaga takwa ini, dengan takwa ini. Amin ya rabbal. In aradta ibadatullah, jika engkau ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bal in aradta sa'adatad dunya, bahkan in aradta, jika engkau ingin sa'adatad dunya, hidup di dunia yang bahagia. Bahagia itu jiwa, bahagia itu pikiran. Satu saat ada orang nanya, Ustaz, apa benar takwa ini bisa menghantarkan kebahagiaan dan keselamatan? Toh nyatanya, ada orang protes ya sama kenyataan ini. Palestina itu kan orang muslim, kenapa dijajah, bahkan menderita, mati seolah-olah di ujung tanduk setiap saat dan detik. Mana kebahagiaan untuk orang yang bertakwa? Mereka bertakwa, mereka jaga sholat, jaga ibadah. Kok susah? Itu kan pertanyaan yang lumrah ya akhi ya. Kok dijajah gitu loh. Maka Al-Fakir hanya bisa jawab gini. Anda jangan berpikir kebahagiaan itu mutlak dengan suasana nyaman, tentram, damai, kanan, kiri, depan, belakang. Oh tidak. Kebahagiaan itu adalah jiwa, pikiran. Ya. Yang Al-Quran sendiri sudah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan, memberikan sakinah, ketentraman, kedamaian dalam hati, jiwa seorang mukmin. Hatinya, jiwanya, pikiran tentram, damai. La yakhafu laumata laim. Prinsip orang yang udah benar takwanya, nggak pernah takut, nggak pernah gentar apapun yang dihadapi, hatta dia dicaci maki. Karepmu, aku nggak pernah tergoyang gitu. Artinya tuh orang Palestina jangan dibilang sengsara ya akhi. Anak kecilnya di tengah gempuran dia bisa baca Quran dan bahkan menghafal Quran. Mujahidnya kalau udah bicara mukanya sumringah ya akhi. Mukanya bersinar, subhanallah. Mana bentuk susahnya? Nggak ada akhi. Kalaupun mungkin secara fisik dia susah, tapi hakikatnya hati dan pikiran begitu tenang. Ternyata kematian bukan hal yang dia takuti, bahkan diharapkan, karena ini mati dengan husnul khatimah. Akhirnya nggak takut, dia nggak bahagia. Kita minum 3 gelas masih kurang, dia 2-3 teguk sehari nggak minum masih tahan. Karena Pak Allah lestarikan haus, hilang hausnya dengan hanya 3 teguk air yang dibagi rata buat orang yang saat itu kekurangan air. Itu kan kebahagiaan ya akhi. Itulah disebut dengan in aradta sa'adatan dunya. Kau bahagia dunia pakai takwa, pakai sholat, pakai ibadah. Dan jangan disandingkan dunia dengan kegemerlapan. Berapa banyak tuh lihat orang gemerlap dunia di pub, di kafe, di karaoke, di diskotik. Bagaimana hatinya? Ya kan? Dia ingin dapat kebahagiaan pakai narkoba, naudzubillah min. Karena padahal udah seneng dengan musik yang luar biasa, ternyata nggak menghantarkan bahagia, pakai narkoba. Narkoba makin nggak bahagia, akhirnya mati. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min. Wal uqba sa'atad dunya wal akhirah, wad dunya dan akhirat. Walaqad sadaqal qail wallahu a'lam bissawab. Wa hakadha ta'limuna al-yawm, asallahu an yanfa'ana bima 'allamana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.